And this is Zokes. Hah? Zizo? Gawe podcast. Cuaks. Yo, yo WhatsApp bro. Oke, ambil lagi nih ya. Jombang bro, viral lagi Jombang. Dengar-dengar kemarin tuh ada pelaku pencabulan lagi Jombang. Ya, Parah Jombang gimana? kan ya. Ya sih. Terus lanjut. Jadi sempat viral berita nih bro. Katanya ada bukan Yai sih ya. Tadi kayak putranya Kiai Gus di Jombang itu melakukan kekerasan seksual atau pencabulan gitulah kasarnya kepada santriwatinya. Namun yang disayangkan bukan pencabulan itu disayangkan. Yang lebih disayangkan masyarakat justru dibela loh. Jadi Gus ini dibela oleh ayahnya, bapaknya, pimpinan pesantrennya. Gimana menurut lu bro? Ini dalam konteks apa? Konteksnya ini pas dibela atau gimana? Ya, jelaskan satu-satu dari gimana? Kenapa sih? Kenapa pencabulan kayak gitu marak terjadi khususnya di dunia pesantren? Gimana ya? Ini aku bahas dari mana dulu ya? Dari mana ya? Dari Kondina ya? Dari kenapa bisa terjadi pencabulan di pesantren yang pesantren itu kan tempat orang-orang suci. Kenapa bisa itu aslinya itu pertanyaannya itu dilihat dari kita sendiri lah bro. Ya enggak, maksudnya kita kan punya hawa nafsu. Gitu. Ya, hawa nafsu ya. Nah, gitu. Semua orang ya, semua orang punya hawa nafsu gitu. Cuma kan yang jadi masalah dia itu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Dan dia punya pesantren, notabene dia tuh anaknya kiai. Aduh. Ya pertama-tama lah kita lindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, aslinya kita kalau begini kan juga sulit juga kalau komentari. Ini anaknya kiai kenapa begini ya dia? Kenapa hal itu terjadi menurut pandanganmu kan? Kalau menurutku sih memang dilihat dari pribadi beliau. Dia gitu ya. Dia kan mungkin selangean gitu ya. Jadi ya itulah. Ya dalam kutip kalau melihat perempuan melihat apa kan langsung gitu. Nafsu gitu ya. Nafsu gitu loh. Kan setiap orang kan pasti kan nggak mungkin nggak nafsu. Nggak nafsu kan. Kecuali Anda gay. Anda gay. Kecuali Anda gay maksudnya. Betul, enggak ya gitu ya. Enggak. Tapi apa ya? Tapi memang kenapa ya? Kok dari dari ini bulan-bulan ini, tahun-tahun ini tuh memang yang jadi sasaran utama itu memang kayak pesantren gitu. Ini kan jadi pertanyaan kan juga seperti itu gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri memang faktanya itu yang terjadi gitu. Ya. Terus yang mengenai pembelaan oleh pengasuh pesantrennya itu gimana menurut Anda? Kalau pembelaan gimana ya? Kalau saya ini memang sedikit kontra gitu. Nggak terlalu mendukung gitu. Nggak pro banget. Soalnya kenapa? Kalau saya memang menghormati Abah Yainya. Ya. Abah Yai harus ya. Memang saya menghormati beliau. Tapi dengan dengan perilaku menyimpang seperti itu gitu loh. Dengan fakta-fakta yang terjadi kok kenapa harus dibela? Kayak gitu. Saya juga sependapat dengan Abah Yai kita, Abah Yai Junaidi itu. Ya. Kan juga berpendapat kalau menyayangkan kalau sikap drama gitu loh. Pas penangkapan drama tuh ya. Kenapa harus pakai sembunyi gitu ya? Kalau memang yakin nggak bersalah, terus yakin semua ini cuma fitnah, selesaikan aja di meja hijau supaya nggak kayak liar kayak gini lah di masyarakat. Jadi kayak apa gitu Pak? Padahal itu juga salah satu pesantren besar di Jombang. Iya. Ini Anda nih Ustadz bro? Bukan. Pendamping santri ya bisa sebut. Kayak pengajar lah, bahasa kerennya. Terus di Jombang, ya cabul? Enggak lah. Oh, aku kira, aku enggak. Aku kira enggak lah.
Kan buat stigma kayak gitu kan, ketika ada orang di Jombang cabul. Enggak lah, enggak. Bercanda, enggak bercanda. Gimana ya? Kalau memang seperti itu kan memang kan gini ya. Sekarang kan memang media-media kan memang menyajikan hal seperti itu gitu. Ya, Kalau kita lihat HP mungkin dia sebagai pelaku, mungkin sebelumnya itu kan melihat video-video atau apa kan bisa ya itu kan hawanya itu kan bisa ya itu kan naik pasti gitu. nanti akan dibahas di pengadilan, Bro. Jangan dalam-dalam, bro, bahaya, bro. Nanti bisa diserang orang banyak, bro. Cuma polisi aja dilawan, apalagi kita, bro. Iya, bukan anak kecil, Jangan, orang jangan, kecil. kita cuma ngomong-ngomong nggak jelas gitu kan, Iya. buat seneng-senengan. Senang-senang Sekalian edukasi buat teman-teman. buat teman-teman. Tapi kalau tapi saya masih menghimbau juga kalau buat semuanya yang ingin mondok, ingin nyantri, semua itu harus filter terlebih dahulu. Harus pilih-pilih gitu loh. Bukan cabul ya? Bukan. Ya. Enggak. Ya yang enggak boleh cabul. Enggak boleh cabul emang. Enggak cabul. Cabul kalau udah punya istri nanti ke istrinya. Kan gitu kan? Jadi menyayangkan sikap kepengasuh. Saya menghormati Yai itu, Yai Tar siapa? Mukhtar. Saya Mukhtar ya. Saya menghormati dia sebagai Yai. Namun saya kontra dengan sikap yang dia ambil. Iya. Dengan melindungi anaknya. Kan disebutkan di sana akan menyerahkan anaknya. Iya. Insya Allah mungkin. Dia memilih akan menyerahkan anaknya supaya anaknya tidak dibawa polisi. Namun kita akan berbicara dengan catatan nih. Banyak yang kayak gitu, bro. Janji akan menyerahkan diri, besoknya kabur. Lusanya kabur, nggak datang-datang. Ya kan polisi juga belajar dari fakta, dari catatan sejarah. Ya mungkin gimana ya? Memang kayak sulit kan. Memang itu kan juga individu masing-masing gitu ya. Nggak bisa disangkal lagi kayak gitu. Cuma salut aku, bro, sama polisi Indonesia. Dia tuh nggak maksakan pendapat karena juga banyak masyarakat yang pro terhadap kiainya. Tapi pernah ada cerita gini loh. Gimana? Kan dulu itu ada seorang sufi gitu. Ada seorang sufi yang dititipi dia punya teman. Ya. Punya teman, terus temannya punya adik gitu loh. Temannya itu mau pergi, terus ngomong ke sufinya itu, ini saya mau titipkan adik saya, perempuan gitu, pakai cadar gitu. Kan dititipkan gitu. Ya. Bukan ke sufi, orang sufi loh ya, sufi bukan pengasuh ini. Bukan pengasuh tapi sufi ya, bukan Gus bukan Jombang sufi ya sufi Timur Tengah kayak gitu. Ini dititipi sama temannya, dititipi adiknya, ini loh, ini adik saya titip, saya mau bepergian keluar gitu. Tapi semakin lama kan dilihat itu dari jauhan gitu, aku tak lihat adiknya ini ya, tak jaga, tak lihat dulu dari tingkat, dari atas atap gitu, dari bawah lihat aman gitu. Nggak tahu ada setan juga itu. Ya. Ada setan, ada apa? Kamu jaga dari atap ke bawah itu. Tapi perlahan-lahan langsung orangnya sufi itu ke bawah. Lihat dari dekat, lebih dekat lagi dari dalam pintu. Aman. Adiknya ada gitu ya. Nah, larut lagi, langsung ngomong setannya gini. Kamu kok jaga dari pintu? Masuk aja. Masuk ke rumahnya, ke ruangnya anak perempuan itu. Setelah masuk, kok kamu cuma masuk doang? Coba lihat wajahnya, mungkin dia sedih, mungkin apa. Dibuka cadarnya, kayak gitu. Semakin lama kan terlalu larut. Semakin dari perlahan kok semakin ngeras gitu. Ya. Semakin keras langsung kan. Terus gimana? Mungkin atau apa gitu. Setannya tuh udah ngomong kayak gini. Emangnya kamu nggak selange apa? Mungkin bahasa kasarnya kan seperti itu gitu. Gitu. Cewek seperti itu kok nggak kamu apa-apain gitu. Wah, kayak gitu kan. Ya. Kan dimulai dari situ juga. Dan itu juga timbullah pemerkosaan kepada adik temennya itu. Sufi. Padahal sufi itu ya. Sufi. Wow. Jadi setinggi apapun gitu loh. Maksudnya setinggi apapun orang itu kalau sudah terkena setan atau kebujuk apapun itu pasti juga akan terperosok juga gitu loh. Dan kakaknya kan datang gitu loh. Ya.
Dan adiknya sudah keadaan mati. Habis diperkosa Dibunuh. Kan untuk meninggalkan jejak gitu. Setannya ngomong, kamu habis perkosa dia. Kalau dia nanti mengadu ke kakaknya gimana? Woi, tak bunuh. Dibunuh lah dia. Mati. Ya sebenarnya kok aku bunuh orang gitu. Anjir. Nah, terus kakaknya datang, mana adikku gitu. Mana adikku loh? Katanya apa namanya? Gimana ceritanya? Kalau nggak salah itu kakaknya itu juga ikut dibunuh juga. Aduh. Hanya karena titik-titik adiknya doang, langsung pembunuhan juga. Kan itu lebih tambah jauh lagi gitu ceritanya itu. Oh, jadi gini bro ya. Jadi menurutnya Ananta ini ya. Jadi kalau siapapun itu, jika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan bersama di tempat yang sepi, apapun bisa terjadi. Entah itu kiai, entah itu gus, entah itu presiden loh ya, nggak nyebut orang, nggak nyebut orang, presiden dimanapun itu, di Jakarta, di Sidoarjo, di Jombang, kemungkinan besar terjadi. Bisa mungkin. Apalagi kan kita kan kalau sebagai gus atau apa kan harus melakukan pandangan gitu. Kan ada adab-adab seorang guru itu terhadap muridnya kan juga ada gitu loh. Kalau di adabul alim wal muta'alim itu kan kalau ada satu majelis itu ada perempuan dan laki-laki dan pengajarnya itu laki-laki dan yang pengajar laki-laki itu nggak boleh melihat terlalu lama. Ada adabnya gitulah ya. Ada adabnya gitu. Ada adabnya gitu biar gurunya itu juga enggak kan namanya laki-laki gitu. Luar biasa Islam memang ya. Luar biasa. Sampai gitunya udah dijaga. Iya. Tapi dari cerita Amul bro ya, masa seorang sufi punya teman terus dititipin adiknya. Wah, itu kayaknya lagi hangat dengan kasus-kasus kayak gini. Ya mungkin aku nggak mengatakan bahwa ini berkedok sufi itu. Contoh bukan tujuannya membuat pesantren untuk mencabuli anak. Cuma takutnya ke depannya hal itu bisa terjadi bro. Jadi aku buat pesantren lah biar dapat cabulan gratis. Buat dapat BO gratis itu gimana bro? Soalnya di masyarakat kan loh banyak terjadi bro. Bisa yo. Astagfirullah. Bukan bukan mendoakan tapi kedepannya mungkin bisa terjadi. Iki aktif ya. Aktif. Loh, siapa tahu kan ada orang yang memang bejat cuma dia punya duit. Orang yang benar gitu ya. Duit tapi terus aku pengen BO. Cuma BO yang di luar sana itu udah nggak perawan Islami gitu ya. BO yang berkerudung, jilbobs, berhijab, anjir. Kategori bokep anjing. Islami. Astagfirullah. Bisa aja kan dia buat pesantren besar terus dia buka pesantren ketika santrinya mulai mengaji sama dia. Grepe bro. Kalau ada pendirian pesantren itu pesantrennya itu harus mendapatkan izin dari udah sekarang ya? Harus seperti itu, harus ada klarifikasi sebagai pesantren. Ini berdiri sebagai pesantren itu harus ada izinnya juga gitu. Kelayakannya, acaranya apa. Itu. Ya itu kan harus diujikan keren. Satu-satunya juga. Itu aku setuju sama perintah juga kan Kemenak itu juga harus bergerak lebih lanjut juga kalau dalam pembangunan pesantren. Jadi memang sudah berketat seperti itu. Tapi kan ini kan sudah di luar dugaan. Iya. Siapa yang mengira sih? Iya. Tapi jujur kan kasus udah lama ya, sudah tahun baru. Iya. Baru ketangkap sekarang ya. Semoga lah yang sebenarnya bisa cepat diambil keputusan di pengadilan seadil-adilnya. Iya. Kalau memang tidak bersalah dilepaskan aman. Iya. Tapi kalau memang bersalah tolong ya semuanya menerima dengan ikhlas. Pak polisi bisa menyelesaikan keadilan, pihak keluarga yang menjadi korban maupun pelaku bisa menanggung semuanya, memberi pertanggungjawaban dengan ikhlas, sabar dan tulus. Dan nggak usah lah drama-drama kayak gitu bro. Indonesia anti drama bro. Amin. Ya semoga ini Jombang ini namanya naik lagi lah. Bahkan kalau kayak gini memperburuk citra pesantren di masyarakat. Iya, memperburuk citra pesantren juga. Tapi saya berpesan itu juga sebelum mengajar atau apa itu harus dipastikan dulu kita telah belajar apa, telah mumpuni itu di bidang di mana. Dan juga sangu orang yang ngajar atau semuanya itu harus
kitab ada bul alim wal muta'alim itu di. Enggak harus kita ada alim Iya, dong, Bro. harus lah, Bro. Anda soalnya di Jombang, tahunya kitab itu. Mungkin ada CC di luar sana. Jangan harus gitulah, Bro. Ya kan enggak. Ya, merekomendasikan. Gitu loh bahasa. Tapi kan kok pesantren kan ya. Ya, pesantren. Ya enggak, tapi enggak masalah juga kan dipelajari di sekolahan. Tapi kan memang kan guru-guru itu harus yang seleksi. Mungkin nanti guru-guru juga diseleksi pledonya itu. Apa namanya? Libidonya. Anjing. Jadi lu daftar guru, daftar ustaz, daftar PNS yang perlawanan jenis. Ada seleksi psikolog libido. Sangean atau enggak bangsat. Jadi orang mungkin kan perlu kan? Mungkin. Siapa yang tahu ke depannya ya? Tahu kan ya. Daftar PNS, tes libido di atas berapa? Enggak boleh banget. Boleh dari anjir. Bangsat banget ditanya ke rumahnya. Bro, kenapa, Bro? Tanya ibunya. Nak, kenapa nak kok enggak lulus PNS? Aku sangean, Bu. Ya Allah. Enggak tahu. Satu. Iya. Cuma kan kalau libido itu kan yang nggak bisa, maksudnya bisa kita tahan gitu loh. Kalau sampai ada tes kayak gitu libido pemberian Allah. Itu kayak kamu daftar kerja, kamu wajib ganteng, wajib cantik, wajib hidung mancung. Wah, parah juga nih, Bro. Cuma kan setiap orang punya libido, cuma bagaimana cara kita mengarahkannya. Dan nanti ada yang protes lagi buat apa namanya? Jangan. PNS rasis. Bangsat. Jadi daftar tes libido ya. Cuma emang kayaknya sih kabar terbaru nih, Bro ya. Kayaknya dengar-dengar emang sudah si Gusnya itu udah menyerahkan diri sih. Emang. Gitu ya. Ya semoga lah. Ya cepat selesai kasusnya. Yang baiknya seperti apa gitu ya. Jadi gimana, Bro? Enak di Jombang? Ya, harus nyaman lah. Ini kan kota kelahiran saya juga. Harus nyaman juga. Kerasan berkecimpung di dunia pesantren. Ya, pesantren. Ya kerasan lah, kerasan. Kita harus menjaga semuanya. Amal ma'ruf nahi munkar. Enggak, ya itu harus kan kewajiban. Tapi dari diri kamu sendiri enak. Nah, enggak ada masalah. Bergoncang dengan masalah kayak gini. Enggak, alhamdulillah enggak. Masalah pribadi. Oh iya, Bro. Lu ngajar di mana, Bro? Ya, apa namanya? Kan ini kan di pondok pesantren. Dulu saya pernah di pondok pesantren. Enggak ngajar, Bro. Ngajar. Sorry, aku tanya ngajarnya. Kalau dulu basically kita kan memang dari Akobah dua-duanya di Jombang. Mungkin pengasuhnya tuh Abah Yai Junaidi Dayat. Dia tuh juga sekarang dari wakil NU ya kalau nggak salah. Iya. Yang kemarin tuh keluar di Metro TV saya bangga. Itu kiai saya itu. Oh iya, wakil MUI Jombang. Ya kita ya. Lu sendiri kayak ngajar di mana kamu? Ya di sini kita. Ya, gimana jelaskan lah. Audien kan nggak ngerti. Ya, di Rahmatul Ihsan Jombang. NU berbasis NU ya. NU aman di sini, Bro. Aman. Enggak cabul. Cabul-cabuliyah enggak ada. Enggak cabul. Lu sangean. Enggak. Bangsat. Perempuan enggak ada ya perempuan di sini. Oh, jadi khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Lebih aman, Bu. Aman. Ada perempuan di Pondok Pesantren Rahmatul Ihsan Jombang. Tepatnya di Dapurno, Desa Dapurno, Dapur Jambon Jombang. Ya. Gitu. Tapi gimana ya, Bro ya? Gimana, Bro, kalau untuk di sini berprogramnya gitu loh, cerita-cerita lah. Ya, programnya di sini kan apa namanya? Kita kan bayarnya itu juga menginstruksikan untuk semuanya itu juga untuk berproses untuk menjadi hafid gitu, tahfidz Quran. Hafalan Quran. Ya, hafalan Quran. Jadi setiap hari ya kita itu menghafalkan Al-Quran gitu, menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran seperti itu. Ini masih liburan kan ya, masih tahap. Jadi kalau siapapun yang berminat mondok bisa yang di Jombang yang aman, khusus santri putra tapi di pondok ini bisa daftar ke Masnya Mas Ananta, nanti mungkin
Untuk emailnya saya taruh di link deskripsi ya. Kalian promosi nih bro. Oh ya bro, by the way, ini kan kita tuh promosi nggak dibayar, jadi ada kampung roti kita pajang aja. Mungkin untuk sponsor-sponsor yang pengen masuk bisa deh. Supaya kita semangat gitu bro bikin konten bro. Ya sebagai semangat ini semoga banyak kasus lagi. Janganlah bro. Supaya kita dapat konten. Tapi Allah tuh maha adil loh bro. Mungkin untuk seseorang, untuk sebagian orang itu masalah ataupun bencana, namun untuk orang lainnya itu rezeki bro. Kayak gini, mungkin ada sebagian orang yang di luar sana itu menganggap itu masalah, waktu cobaan atau apa. Untuk kita pemburu konten rezeki nih bro. Berarti nggak ada yang benar-benar 100% baik ya. Lalu ada buruknya ke orang dan juga nggak ada yang 100% buruk. Pasti ada baiknya untuk orang-orang tertentu. Ya bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Oke bro, thank you bro. Udah mau diwawancarai bentar. Mungkin kedepannya gue balik lagi lah. Kalau pingin, kalau ada kasus, kalau ada rezeki untuk kita. Amin. Rezeki untuk kita bukan berarti masalah untuk orang ya. Mungkin orang lain juga dapat rezeki juga untuk kita. Jangan aneh-aneh lu. Yaudahlah bro. And this is Zokes. Zizo gawe podcast. Cuaks.